Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Walhamdulillahi alladzi ja'ala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nasina birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin jamaah kajian Ahad pagi di Karanganyar ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menunaikan, untuk tetap mengadakan halaqah ta'lim, kajian, pengajian yang kita adakan di Islamic Center Karanganyar ini. Tentu ini sebuah karunia di tengah sebagian kaum muslimin masih merasa takut untuk keluar dari rumah dan mengikuti kajian-kajian ini. Mungkin masih memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Itu haknya masing-masing orang. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menyampaikan pesan penting dari pertemuan tokoh dan para ulama di hari Rabu yang lalu, di mana kita menghadirkan Kiai Haji Syuhada Bakhri dari Jakarta, dilanjutkan dengan beberapa tokoh penting di Solo Raya ini berkumpul. Satu hal yang penting untuk kita angkat di dalam majelis ini adalah agar kita kaum muslimin sebaiknya tidak berlebihan di dalam mengkhawatirkan tentang corona ini. Kenapa demikian? Dan kita tidak diarahkan untuk senantiasa terbayang-bayang oleh kalimat kalau terjadi begini, kalau begini, kalau begini, sehingga kehidupan kita ini terasa dibayang-bayangi oleh kalau terus. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pertemuan itu ada Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, tokoh kesehatan kita sekaligus mantan ketua MUI Solo. Beliau ingatkan kepada kita bahwa virus yang ada di dunia ini sesungguhnya jutaan, dan seorang yang hidup di alam ini sangat tidak mungkin lepas dari virus, karena itu ada di sekitar kita.
Dan dia mengingatkan kepada kita, kenapa dari jutaan itu yang kita kenal cuman virus apa? Corona. Padahal jumlahnya banyak. Kata beliau, jangan-jangan ada pihak lain yang sedang bermain, ada pihak tertentu yang menunggangi isu ini, sehingga kemudian isu ini lebih besar, dan sehingga terasanya bahwa corona ini lebih besar dan seolah tidak ada virus yang lainnya. Padahal hari-hari pasti kita bersentuhan dengan apa nih? Virus. Maka beliau mengingatkan kepada kita, menyetujui sarannya Pak Presiden agar kita ini bersahabat dengan corona, agar kita ini berteman dengan apa nih? Corona. Karena sekali lagi kita cara bersahabat ini, karena corona pun kata beliau juga bagian dari makhluknya Allah yang mau bertaslim, mau berserah diri kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu arahannya Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, bahwa corona itu juga mau bertasbih kepada Allah. Dan kepada orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah, dia juga mengerti tidak saling mengganggu, istilahnya sesama makhluk yang bertasbih tidak saling apa nih? Mengganggu. Oleh karena itu beliau menyepakati, beliau mengarahkan kita mengikuti arahannya seorang ahli ilmi, Profesor Dr. Soleh, yang berkedudukan di Kediri. Beliau beberapa waktu lalu kita hubungi, dan di dalam pandangan beliau justru yang harus dikuatkan di tengah kita ini adalah kemampuan untuk menumbuhkan imunitas yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam sebagai modal utama yang itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering mendengar meningkatkan imunitas dengan makan yang baik, kemudian istirahat yang cukup, ditambah dengan olahraga, maka Profesor Soleh dari Kediri ini yang meneliti tentang sholat malam, beliau menyepakati bahwa 4 kegiatan seorang muslim itu dengan sendirinya mampu meningkatkan imunitas. Mampu meningkatkan apa nih? Imunitas. Apa itu? 4 itu diabadikan di dalam surat Al-Isra ayat ke-73 sampai ke-85. Pada kajian sebelumnya, kajian bagian tentang membangunkan izah, bagian pertama sudah kita ungkit sedikit. Apa saja 4 hal itu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 itu adalah yang pertama, seorang muslim mendisiplinkan diri dalam ibadah sholat 5 waktu berjamaah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Isra itu, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Allah berfirman, tegakkanlah salat sejak tergelincirnya matahari, duhur dan asar, ila ghasakil laili, sampai masuk pada waktu malam, yaitu maghrib dan isya, wa qur'anal fajr,
dan begitu juga sholat subuh. Utamakan dari sekian ini sholat jamaahnya, perhatikan di sholat subuhnya. Kenapa? Allah berfirman, inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini Profesor Saleh yang ahli syaraf ini memberikan pandangannya untuk seorang muslim justru pada kondisi wabah ini mendisiplinkan diri dalam sholat berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Bagi yang sudah memiliki keberanian, keyakinan yang kuat, monggo sholat berjamaahnya dilakukan di mana Pak? Di masjid. Di masjid. Karena keberkahan, rahmat itu akan hadir dalam jamaah di masjid. Ini yang penting untuk kita lakukan. Bayangkan saat kita masuk ke dalam masjid, kita diajari untuk memohon rahmatnya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maka hilangkan rasa kegundahan, berbagai kekhawatiran, yakinkan bahwa masjidnya Allah itu adalah tempat yang suci, tempat yang di situ niatannya juga suci. Kemudian yang berikutnya juga tempat yang sangat apa ini? Mulia, karena di tempat itu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Inilah yang mau kita budayakan di tengah-tengah kita ini. Justru sekali lagi, datang ke masjid, sholat berjamaah itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari wabah-wabah yang ada di sekitar kita ini. Ini penting. Maka bagi takmir-takmir yang masih menutup rumah ibadahnya, sekarang sudah tidak waktunya lagi kita menutup rumah ibadah. Jadikan itu sebagai wasilah untuk meningkatkan imunitas. Lalu yang kedua, Profesor Saleh mengingatkan kita disuruh oleh Allah untuk menunaikan sholat malam. Dan Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam lakukanlah sholat tahajud. Ini adalah cara yang kemudian diberikan oleh Allah. Bahkan diteliti oleh seorang profesor tentang keajaiban daripada sholat malam ini. Santri beliau dibagi 2, yang sholat malam sama yang tidak sholat malam. Lalu masing-masing darahnya diambil dan diteliti di lab. Subhanallah, ternyata darah yang sholat malam sama darah yang tidak sholat malam, sama-sama muslim, itu memiliki struktur yang berbeda. Bahkan dari penelitian beliau itu dia nyatakan bila 3 bulan berturut-turut melakukan sholat malam, maka seorang muslim ini imunitasnya akan naik luar biasa. Corona ini sudah berjalan berapa bulan Bapak Ibu? 4 menuju ke 5. Artinya kalau kita segera sadar mengambil cara yang diajarkan oleh Allah ini, bukan tidak mungkin ini adalah bagian dari solusi untuk bangsa ini. Daripada kita dibayang-bayangi oleh vaksin corona yang itu kemudian
orang justru pada takut karena bapak-bapak menterinya termasuk Pak Presidennya urung wani nyoba dhewe. Terus kita yang disuruh nyoba dhisik engko nek mati piye? Nah, maka sebaiknya para pimpinan itu nyontoi dulu bahwa vaksin ini baik-baik saja. Nah, ini kita sudah diberi oleh Allah. Coba kita tingkatkan sholat malam kita. Ya, kita tingkatkan sholat malam kita. Mudah-mudahan penelitian Profesor Soleh itu menjadi kenyataan. Bahkan ternyata beliau dalam mengobati pasiennya itu tidak lagi yang pasien-pasien yang sudah divonis tidak bisa ditangani oleh dokter dibawa ke tempat tersebut. Tidak pernah diobati apa-apa, tidak dikasih obat apapun, satu butir obat pun tidak dikasih. Mereka hanya diajak berlama-lama dalam sholat malam. Ini penting untuk kita ingatkan. Lalu yang ketiga, di dalam surat Al-Isra itu Allah ingatkan untuk kita semua menghadiri majelis zikir dan majelis taklim, karena dari situlah kita mendapatkan motivasi kejiwaan kita, mental kita ini dari orang-orang yang didugakan ada kesolehan dan diberikan muatan kebaikan, yang ini menyebabkan imunitas yang ada di dalam jiwa kita ini semakin naik. Sebagaimana Allah berfirman, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, masukkanlah kami ke golongan orang-orang yang baik, komunitas orang yang baik, dan keluarkan kami bertemu dengan orang-orang yang baik. Bahkan oleh Allah dalam majelis seperti ini, majelis Ahad pagi seperti ini, Allah ingatkan kepada kita, wasbir nafsaka, sabar-sabarkanlah dirimu. Khitabnya kepada Nabi Muhammad untuk senantiasa membersamai, ngancani ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama orang yang senantiasa menyeru kepada Rabbnya, tidak mengenal pagi, tidak mengenal sore, yang mereka mengendaki ridha Allah saja. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, jangan Anda mentaati siapa yang melalaikan hatinya dari ingat kepada Allah. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta, mengikuti hawa nafsunya, dan itu adalah urusan yang melampaui batas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan surat Al-Kahfi ayat ke-28 ini, kita diberikan dorongan untuk senantiasa mengikuti majelis-majelis ilmu, majelisnya orang-orang soleh, majelisnya para ulama-ulama, majelisnya para ahlul ilmi, dimanapun kita temui. Bahkan Rasulullah mengingatkan ketika untuk urusan majelis ilmu ini, idza marartum biriyadil ilmi farta, apabila kamu melewati satu taman ilmu, seperti ini namanya taman ilmu, farta, duduklah bersama mereka. Fa innaha raudun min riyadil jannah, karena itu adalah bagian dari taman surga. Kata raudhah, Bapak Ibu semua, pasti kita yang sudah menunaikan haji dan umrah bisa mengenalnya. Apa itu raudhah? Yang juga dipakai di dalam hadis ini. Kalau raudhah di Madinah itu adalah lokasi ukuran 18 kali 25 di samping kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dahulu rumahnya Nabi.
antara kuburan Nabi sekarang ini dengan mimbarnya Nabi. Itu disebut sebagai raudhah. Nabi bersabda, "Ma bainal mimbari wal baiti raudun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku ada taman dari taman surga. Apakah Bapak Ibu tahu sababul wurud daripada hadis ini? Sababul wurudnya adalah saat itu para wanita-wanita mukminah, para sahabiat termasuk istri-istri Nabi itu suruh keluar dari rumah lalu duduk di lokasi tadi kira-kira 18 kali 25 meter tadi, duduk di situ antara rumah Nabi dengan mimbarnya. Suruh ngapa? Suruh mendengarkan pengajiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah tradisi yang kita lanjutkan dalam bentuk kita ini mengadakan pengajian-pengajian seperti ini. Dan kalau di situ orang berebut, bahkan jutaan orang berebut, maka sejatinya kita bisa analogkan bahwa ini bagian dari taman surga. Mau pindah berapa kali pun, di tempat manapun, selagi di situ didendangkan, dilantunkan ayat-ayat Allah, di ruangan itu dijampaikan ayat-ayatnya Allah, maka itu berubah menjadi raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Nah, yang buruk di kalangan kita ini pada masa corona, kerumunan, perkumpulan di berbagai tempat kita adakan, kita jalankan, termasuk berkerumun di pasar, sudah mulai berjubel, tapi kemudian pengajiannya, halaqah taklimnya masih di lockdown. Ini sesuatu yang aneh pada kita semua. Seolah bahwa taman ilmu ini adalah sumbernya virus. Padahal ini adalah bagian dari cara mengatasi virus. Sebagaimana Allah ingatkan itu tadi. Tidak mungkin kalau tidak ada manfaatnya, lalu kita disuruh menyabar-nyabarkan oleh Allah di tempat ini. Tidak mungkin. Pasti di dalam ruangan ini ada keberkahan, ada rahmat, ada turunnya malaikat, ada pertolongan, ada doa yang diijabahi, luar biasa. Maka kemudian kita mestinya berbangga dengan seorang muslim itu senantiasa punya majelis ilmu, majelis taklim, majelis pengajian, majelis zikir seperti yang kita miliki ini. Maka saran saya dalam rangka mengelola keadaan virus yang ada di tengah kita ini, sekali lagi justru di masa corona ini Bapak dan Ibu semua itu sebaiknya mengajak handai tolan, bahkan kalau perlu khusus akad pagi nyewa truk untuk hadir ke tempat ini, agar kita ini bisa saling kemudian berbagi keilmuan. Di tempat itu ada barokah, di tempat itu diturunkan rahmat, di tempat itu juga kemudian doa-doa itu diijabahi, doa-doa itu diijabahi. Maka pada kondisi yang seperti ini, ketika ibu terhenyak, bapak terhenyak sesuatu, segeralah ucapkan itu sebagai doa, dan jangan pernah berbicara di tempat ini pembicaraan yang buruk dan kotor, karena bisa jadi juga menjadi masalah untuk kita semua. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu yang keempat, Allah berfirman sama di dalam surat Al-Isra tadi, adalah
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Perbanyaklah kita semua membaca Al-Qur'an. Kenapa? Allah menjanjikan dari Al-Qur'an ini ada syifa, ada penyembuh. Bagaimana bentuknya kita tidak mampu mendeteksi secara langsung, karena itu tidak ada di dalam batas pikiran kita, batas kemampuan kita. Yang jelas setan pengganggu, setan yang melakukan kejahatan itu bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, setan ini lari terbirit-birit. Dibacakan surat Al-Baqarah saja itu lari terbirit-birit. Dibacakan ayat kursi saja, andai tidak mampu kita ini untuk membaca Al-Quran di hari itu, setidaknya kita membaca ayat kursi dubura kulli shalah, yaitu setiap kita selesai menunaikan apa nih? Salat. Upayakan ayat kursinya ojo ngenti lali. Ojo ngenti lali. Jangan seperti bapak-bapak penguasa itu, kalau dulu suka menggunakan apa nih? Ayat kursi, tapi setelah berkuasa ayatnya lupa, tinggal kursinya. Tinggal kursinya gitu ya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setidaknya kalau tidak mampu membaca Al-Qur'an secara banyak, bacalah Al-Baqarah. Tidak mampu Al-Baqarah, ambil menurut sunnahnya depan, kemudian tengah dan belakang. Depannya itu 5 dari surat Al-Baqarah, kemudian tengahnya itu adalah ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, dan yang berikutnya yang terakhir adalah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Monggo didawamkan, monggo diseringkan, setiap punya kesempatan dilakukan itu setidaknya pagi dan sore. Kalau tidak bisa mampu sering, setidaknya pagi dan sore. Mudah-mudahan bacaan Quran ini sebagaimana janji dari Allah ini mampu memberi penyembuh kepada kita ini, mampu memberi syifa. Wa yunazzilu minal qur'ani wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Andai sifatnya belum kita peroleh, yang kita peroleh adalah apa? Rahmatnya Allah lantaran kita membaca Al-Quran. Sampai sekarang ini saya melihat lulusan pesantren Eskarima Tahfidzul Quran dereng enten sing kaliren, Bu. Urung enek sing kaliren. Rata-rata yo iso urip, iso murup. Tidak saja kemudian mereka ini seolah menjadi benalu ataupun menjadi orang yang tidak ada pekerjaan. Semua ada pekerjaannya. Semua ada apa nih? Pekerjaannya. Padahal mereka ini hanya diberi kemampuan untuk hafal 30 juz Al-Quran. Maka sekali lagi kita dengan Al-Quran ini, karena Quran ini adalah agung, marilah kita bertabarruk kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan apa nih? Al-Qur'anul Karim, karena bacaan itu tadi mampu mendatangkan syifa dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan membangunkan izzah pasca pandemi itu adalah dari 4 yang diajarkan oleh Allah dan dikuatkan oleh para ahli yang kami sebut tadi. Hendaklah ini menjadi modal utama kita, hendaklah ini jadi kebanggaan kita. Kita sebagai orang Islam menjadi bangga, punya harga diri, di mana
cara meningkatkan imunitas itu diberikan resep itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang agamanya lain. Apa mau yang agama lain suruh sholat 5 waktu ke masjid? Tentu tidak mau. Apa mau bangun-bangun malam sholat 11 rakaat atau 23 rakaat? Enggak mau. Apalagi esok-esok ngeten iki melu pengajian ije adem, itu tidak mau. Apa mau mereka ini untuk kemudian apalagi membaca Quran? Tentu ini berat semua bagi mereka. Tapi kita ini diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbanggalah dengan ini. Jangan sampai kita ini kebalik, Bapak Ibu. Izah yang hilang itu kebalik. Bagaimana? Kita ini panik kalau tidak pakai masker, kemudian bingung kalau tidak cuci tangan, atau lupa membawa cairan hand sanitizer. Tapi kita tidak pernah panik kalau kita tidak bisa kehilangan sholat jamaah, atau kehilangan sholat malam, atau belum baca Quran. Tidak panik sama sekali. Ini namanya izahnya hilang. Kita lebih percaya sama aturan manusia, buatan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa memang dengan masker yang ibu pakai itu sudah menjadi solusi terbesar untuk urusan wabah ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena pasti dari celah-celah masker kita ini masih ada celah-celah yang memungkinkan virus itu masuk. Memungkinkan virus itu masuk. Gen ora mlebu gampang, Pak, dikoi plaster ngoten, terus sisan ora sambekan, sisan mati. Sisan mati. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa dudukkan atau mengandalkan semua alat. Itu boleh dipakai, itu boleh, silahkan, boleh digunakan. Bahkan kalau mau cuci tangan peng 50 buntet, silahkan. Itu urusannya masing-masing. Tapi kita perlu ingatkan bahwa di dalam upayanya kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan ini yang diutamakan dulu, ditambahkan dengan ikhtiar kauniyah. Mau yang pakai masker monggo, yang hand sanitizer monggo, itu namanya ikhtiar kauniyah. Kami orang yang tidak melawan terhadap ikhtiar kauniyah ini. Silahkan, bagi yang masih tetap bertahan seperti itu menjadi hak perasaan masing-masing yang harus dijalankan. Yang kita perlu ingatkan, 4 hal yang diresepkan oleh Allah ini jangan dilupakan. Jadi izah di dalam ayat-ayat yang kita baca ini sejatinya adalah izah itu adalah kita bermaksud untuk membanggakan ajaran ini, memuliakan agama ini, lebih yakin dengan ayat-ayat ini ketimbang ayat-ayat manusia. Apalagi ayat-ayat setan, apalagi ayat-ayat cinta, semua lebih harus kita upakan ayat-ayat Allah ini yang perlu disampaikan untuk umat kita dan kita kerjakan di tengah-tengah kita semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pada bagian yang kedua ini, pasca corona ini, kita belajar apa saja yang menjadi tanda-tanda hilangnya izah pada diri seorang muslim. Alamatu in'idamil izzah, tanda-tanda hilangnya izah pada diri seorang muslim. Lanjut, yang pertama ada 5. Yang pertama adalah ar-rukun lil musyrikin.
Ya, sebelum kita lanjutkan, izzah ini apa? Kalau dilihat dari berbagai syarah dan keterangan serta tafsir, dapat kita sebutkan izzah itu adalah kejayaan. Izzah itu adalah harga diri. Izzah itu adalah kebanggaan. Izzah itu adalah sikap independence, tidak mau tunduk kepada siapapun. Izzah itu adalah kuat. Izzah itu adalah kuat karena lawannya di dalam ayat wa ma dha'ufu. Izzah itu adalah tidak lemah alias kuat. Maka 5 ini sesungguhnya yang dibutuhkan oleh orang muslim dalam menghadapi berbagai wabah ini, berikut turunan-turunannya, berikut kemudian tunggangan-tunggangannya. Karena tidak bisa dielakkan, tidak bisa dielakkan bahwa virus ini, isu virus ini sengaja ada kelompok-kelompok tertentu yang berupaya untuk menunggangi isu ini dengan cara memperlama. Isu ini akan terus tetap berkembang karena dari situ ada duitnya. Dari situ ada apa, Pak? Duitnya. Jadi UUD ujung-ujungnya duit. Dari situ ada kepentingan sekelompok orang yang pengen menaikkan ideologinya, membangkitkan kembali ideologi sesatnya yang sudah divonis gagal di seluruh dunia, yaitu ideologi komunis. Itu divonis gagal di seluruh belahan negara manapun. Tapi ada sekelompok orang di negeri ini yang masih pengen membangkitkan ideologi apa? Komunis, ideologi PKI. Dan mereka menunggang terhadap isu wabah ini. Pantas mereka ini mencuri kesempatan saat kaum muslimin, saat bangsa ini sedang lockdown, sedang sakit, sedang terpuruk, sedang tidak berani keluar dari rumah. Mereka kemudian mengusulkan RUU HIP yang itu ternyata menjadi peluang untuk kebangkitan PKI. Ditanjutkan masih kemudian karena ini ditolak oleh bangsa ini diganti dengan RUU BIP. Kata para pakar yang kemarin kami berdiskusi secara nasional, ternyata ini cuman ganti jeneng, cuman ganti apa? Jeneng. Marilah kita sadari keadaan ini, karena ini pasti ada tunggang-tunggangannya. Nah, untuk menumbuhkan izzah itu, agar tidak hilang sikap izzah itu, tidak mudah dipengaruhi oleh musuh, tidak mudah didikte oleh musuh, tidak mudah untuk kemudian menyerahkan harga dirinya, kemudian tidak pernah membangun kejayaan atau kemenangan, serta tidak ada kebanggaan sama sekali. Maka di dalam kajian ini kita pelajari apa saja yang menyebabkan hilangnya izzah pada diri seorang muslim. Yang pertama adalah ar-rukun lil musyrikin, yaitu tunduk, patuh, mau dengan keinginan dan settingan serta programnya orang musyrik. Di dalam surat An-Nisa ayat 138 sampai 140 Allah menggambarkan hilangnya izzah pada gugusan ayat ini lantaran ada di kalangan orang yang ngaku muslim itu kemudian mau memberikan pembelaan, dukungan, loyalitas, segala kepentingannya untuk orang-orang musyrik, untuk Yahudi dan Nasrani. Dan ini, ayat ini sangat fenomenal sekali pada 2016 dan 2017.
Kenapa? Karena ayat ini mengiringi dari ayat yang dilecehkan oleh seorang calon gubernur, yaitu Al-Maidah ayat 51, di mana beliau menyampaikan jangan mau dibohongi oleh apa ini? Al-Maidah ayat 51. Saat itu, seketika itu kaum muslimin bangkit untuk menunjukkan izahnya, menunjukkan kebanggaannya terhadap nas-nasnya Allah. Di saat mereka membohongkan atau mendustakan, kita pengen memuliakan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian peristiwa 212 ini mampu menggegerkan dan mampu menggagalkan semua rencana jahat yang sedang dimainkan oleh kelompok tertentu dalam rangka mengambil peluang-peluang yang sedang ada di tengah masyarakat kita ini, dalam rangka mengambil kelengahan. Itu baru satu dari surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 51. Dan itu izah kita. Izah kita itu seperti di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Allah berfirman di Al-Maidah ayat 51, jangan kamu ambil orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai pemimpin kamu, loyalis kamu, keberpihakan kamu, dukungan kamu. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ketahuilah sebagian mereka itu, antar orang kafir itu, Yahudi dan Nasrani ini menjadi loyalis bagi sebagian yang lain. Satu dengan yang lain saling membackup. Maka Allah ingatkan, wa may yatawallahum minkum, siapa saja di antara kalian yang membangun loyalitas seperti itu kepada mereka, sesungguhnya orang Islam itu bagian dari mereka. Ketika ini kita tegakkan, nas ini kita tegakkan, itulah yang disebut kita punya izzah. Tapi sayangnya ada sekelompok orang yang ngaku mukmin yang kemudian berpihak kepada penista agama ini. Betul apa tidak? Nah, orang inilah yang dimaksud oleh Allah pada 138 sampai 140. Ada orang-orang muslim ngaku muslim, ngaku orang mukmin, tapi berpihak untuk kepentingan yang dilarang oleh Allah. Lucu. Tapi itu terjadi di Indonesia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itulah yang bisa jadi lebih kental, lebih jelas disebut di dalam ayat-ayat ini. Allah berfirman, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Beri kabar orang munafik. Munafik itu menampakkan identitas keislamannya, tapi dalam urusan-urusan loyalitas dan keberpihakan justru berada di barisan musuh, berada di barisan lawan. Ini munafik, sebagaimana yang disebutkan oleh ayat 139-nya, alladzina yattakhidunal kafirina auliya. Siapa munafik itu? Maka kemudian Allah berfirman, mereka yang menjadikan orang kafir itu sebagai pemimpin mereka, aulia, loyalis mereka, keberpihakan mereka, dukungannya kepada mereka. Lu kok bisa tahu dari mana seperti ini? Kita lihat Al-Maidah 51 tadi, lanjutannya adalah Al-Maidah 52. Ternyata di Al-Maidah 52 Allah membongkar siapa munafik-munafik di kalangan kita ini.
Setelah Allah menyatakan larangan membangun loyalitas, membangun keberpihakan kepada orang yang dilarang oleh Allah, Yahudi dan Nasrani, Allah di ayat 52-nya membongkar siapa munafik itu dengan firman-Nya, fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka kamu akan dapati orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, kata Allah. Kemana mereka bermuara? Yusari'una fihim, bergegas menempel kepada mereka, menempel kepada kepentingan Yahudi, menempel kepada kepentingan Nasrani. Loh, kenapa kok begitu? Mestinya menempel kemana? Orang yang ngaku mukmin ini mestinya menempel kemana? Ke barisannya orang mukmin. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Satu dengan yang lain saling memberikan loyalitas. Mestinya ini, tapi kok mereka ini berpihak ke sana, berpihak kepada penista agama. Jawabannya tidak bisa diayal lagi, karena mereka inilah yang disebut oleh Allah fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Dalam surat Al-Baqarah, orang yang di dalam hatinya penyakit itu adalah ciri apa? Munafik. Ciri apa? Munafik. Nah, itulah hubungannya dengan ayat ini. Bahkan di ayat ini diperjelas sopo to munafik kuwi, 139-nya, yaitu orang yang menjadikan orang kafir menjadi pemimpin mereka, loyalis mereka, keberpihakan mereka, dukungan mereka. Min dunil mu'minin, di luar orang mukmin. Maka Allah bertanya, ayabtaghuna indahumul izzah. Bahasan kita tentang izzah ini. Apakah mereka sedang mencari kejayaan, keberhasilan, harga diri, kebanggaan di hadapan orang kafir? Allah menetapkan fa innal izzata lillahi jami'an. Ketahuilah, siapa yang mencari kejayaan, kebanggaan, harga diri, kemuliaan kepada orang kafir, ketahuilah izzah itu semua milik Allah. Orang kafir tidak dimiliki apa ini? Izzah sama sekali. Maka jangan menyandarkan kebanggaan, kemuliaan, harga diri itu kepada siapa? Orang kafir. Karena itu izzahnya hilang. Fa innal izzata lillahi jami'an. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada saking pengen belanya sang penista agama itu sampai mengotak-atik ayat di dalam televisi. Saya lihat betul itu sampai mengatakan, ketahuilah saudaraku, Ahok itu adalah terdapat di dalam Al-Quran, artinya adalah Ahok itu adalah ahuk saudaramu, gitu. Itu jenenge otak-atik matuk, gitu. Otak-atik napa? Matuk. Ini mestinya orang ini mungkin lebih pantas dianggap sebagai orang yang disebut dalam surat An-Nisa ini. Pantas dia ini disebut sebagai apa? Kemunafikan, bersikap kemunafikan. Bahkan kemudian ada seorang ahli agama yang dengan teganya menulis buku fikih kebinekaan, Bapak Ibu semua, yang ternyata kalau kita baca, saya sudah baca itu, isinya adalah membela kepentingan si kafir tadi, bahwa dalam suasana kebinekaan ayat Al-Maidah 51 itu tidak relevan lagi, tidak cocok untuk digunakan. Itu adalah seorang tokoh agama, mantan pemimpin ormas terbesar kedua dulu. Na'udzubillah.
Itu terjadi di negeri kita. Ini namanya izahnya hilang. Izahnya apa nih? Hilang. Hanya dalam membela kepentingan mereka, ayatnya yang dinyatakan sebagai tidak relevan, tidak berguna lagi, tidak ada manfaatnya lagi. Padahal ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Inilah izah kita. Al-Maidah 51 itu izah kita. Cara Allah menjaga kebanggaan kita, pride kita, harga diri kita, itu dengan kita memiliki Al-Maidah 51. Maka justru yang pengecut, justru yang pelin-pelan, justru yang munafik, itu yang kemudian menjual terhadap apa nih? Ayat-ayat tersebut. Bahkan sampai teganya membuat buku tadi, ya, buku untuk pembelaan bahwa seorang kafir itu boleh memimpin di tengah orang mukmin dengan cara mengkadalin Al-Maidah ayat 51. Padahal tafsirnya ya jelas, pengertian ulama-ulamanya ya jelas. Nah, ini yang disebut dengan kena ghazwul fikri, yaitu kena perang pemikiran. Maklum, orang ini dulu sekolahnya itu dalam mengambil Islam itu di Chicago, di barat, bersama para tokoh-tokoh yang lainnya, sehingga alam pikirannya kemudian menjadi menyimpang. Maka berhati-hati sekali orang-orang yang disebut oleh Allah pada ayat-ayat ini sudah mulai berkeliaran di tengah kita, ya. Bahkan kadang yabi'udinahum bi'aradim minad dunya, ya, menjual agamanya untuk kepentingan apa nih? Dunia. Rasul mengatakan begini, mewaspadai kepada kita, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian untuk beramal soleh, lantaran datangnya fitnah di zaman kita ini seperti potongan malam yang mendatangkan apa nih? Kegelapan. Seperti gelap di malam hari. Tahu-tahu pleng langsung hitam, langsung tidak kelihatan. Gini nih, Pak, kita sekarang ini bisa lihat kanan kiri. Kenapa? Karena ada apa? Sinar. Tapi Rasulullah menyatakan fitnah yang akan datang kepadamu itu di akhir zaman itu adalah seperti potongan malam yang sangat apa nih? Gelap. Apa artinya di sini? Dalam syarahnya itu adalah tidak jelasnya batas antara hak dan batil. Tidak jelasnya antara mana yang barisan Allah, mana yang barisan kafir. Tidak jelasnya antara yang bayinat dari Quran dengan kebatilan, bercampur sehingga tidak jelas, seperti gelap gitu loh. Gelap itu sulit untuk kita apa ini? Melihatnya. Contohnya tadi ya, mestinya sang tokoh ini karena tokoh Islam, ya, tokoh Islam bahkan pernah menjadi pemimpin ormas di kalangan umat Islam, itu mestinya orang ini menerangkan Quran yang benar atau yang geblinger, Pak? Yang benar. Tapi yang terjadi nerangkan Al-Maidah secara geblinger. Ini yang disebut kegelapan. Orang yang mestinya kita harapkan untuk menerangkan kebaikan, justru dia menerangkan kebatilan. Orang yang semestinya berada di barisan yang benar, tapi justru dia berada di barisan yang batil. Ini yang disebut dengan kegelapan, sulit untuk menerima. Lah habis gimana? Aku ya ada di organisasi itu, Pak Ustadz. Iya, tapi kemudian bagaimana ini? Nah, jawabannya kita perlu ilmu untuk menghadapi fitnah-fitnah ini. Milo ngaji hari Ahad pagi ini sing tenanan, ojo ngenti keri, karena ini menjadi bagian dari cara mengkonter fitnah-fitnah di akhir zaman ini, Pak. Ya. Bahkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi
kafiran. Di pagi hari masih menjadi mukmin, sore hari sudah berubah menjadi kafir. Au yumsi mu'minan fayusbihu kafiran. Atau sore hari masih menjadi orang mukmin, selang bermalam satu malam saja pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Begitu cepatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dulu kami itu nggak percaya betul. Mosok ada orang perubahan keyakinannya, perubahan pandangannya secepat itu. Saya jujur nggak yakin itu ya. Ini Rasulullah menyampaikannya itu berlebihan. Saya sampai merasa begitu. Tapi ternyata lewat munculnya niki setan gepeng ini, ya, setan gepeng ini, itu kita kemudian baru tahu bahwa perubahan cara pikir seseorang, cara pandang seseorang, ya, keyakinan seseorang kadang bisa berubah dalam sekejap. Betul apa tidak? Karena itu kemudian di-share oleh orang lain, langsung masuk ke HP kita. HP kita di rumah kita, di kamar kita, bahkan di tangan kita langsung. Hati-hati, fitnah ini akan terjadi. Bahkan dalam memperdaya kegelapan itu, mereka bahkan kemudian memoles-molesnya, kemudian membikin alibi-alibi, ya, sampai dalam urusan menggagalkan menggagalkan pengertian aulia itu pemimpin, itu mereka kemudian sampai menggunakan ayat Quran. Coba kalau Anda lihat di terjemahan Depak 2002, itu artinya aulia di dalam Al-Maidah 51 itu adalah kemudian apa nih? Teman setia. Teman apa nih? Setia, bukan pemimpin. Seolah dia mau bilang bahwa kata aulia di dalam Al-Maidah ayat 51 itu bukan larangan memilih apa? Pemimpin. Itu cuman larangan memilih teman apa nih? Setia. Kira-kira tambah bingung napa mboten, Pak? Iya. Memang disengajakan jenengan tambah bingung. Iya betul. Jadi propaganda itu memang dibikin. Betul. Telah terjadi perubahan terjemahan sejak 2002. Sejak 2000 apa nih? 2. Dulu cetakan tahun 70 milik Depak itu artinya pemimpin. Artinya apa? Pemimpin. Pada cetakan 2002 itu berubah menjadi apa? Teman setia. Itulah yang dipakai untuk orang-orang yang hatinya sakit tadi, untuk mempengaruhi umat ini agar izzahnya hilang. Agar izzahnya apa nih? Hilang. Tentu mereka juga dibayar, Pak. Ya, dibayar. Nah, izzahnya ini ya, mestinya penafsiran yang kemudian bentuknya dalam terjemah itu, ini kata tengahnya begitu. Jadi pakai kata pemimpin, kata aulia, itu artinya teman setia, itu boleh-boleh saja. Ya. Tapi kemudian menghilangkan arti aulia, artinya pemimpin, itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Lalu yang kedua, kalau teman setia, konco kental nih lho Pak, konco kental untuk urusan individu, itu saja nggak boleh dari Yahudi dan Nasrani. Engko ndak kapusan. Itu jangan ngambil dari mereka. Itu larangan Allah. Untuk urusan pribadi, jenenge teman setia, konco kental. Kalau itu saja nggak boleh, kira-kira kalau pemimpin yang diserai semua sak negoro, sisan semua urusan ini, lalu kita serahkan kepada mereka, mana lebih penting? Konco kental apa pemimpin? Pemimpin.
Lebih tidak boleh pemimpin itu daripada sekedar konco kental, konco teman setia. Itu mestinya harus berpikir demikian. Tapi upaya untuk rukun kepada orang musyrik ini, orang-orang yang divonis oleh Allah berada di neraka ini, itu ternyata jargon ini, corong ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang ngaku muslim. Orang inilah yang kehilangan izzah. Orang ini yang kehilangan apa? Izzah. Dan orang-orang seperti ini paling gampang untuk nanti disogok pakai duit. Ya, disogok pakai apa nih? Duit. Dulu dalam rangka memberikan perhatian kepada kaum mukmin, itu sampai dalam rangka menjalankan misi mereka ini sampai bikin masjid, Pak. Bahkan kita kenal masjid itu berada di Daan Mogot, ya. Full dibiayai oleh si kafir ini. Betul, dibiayai oleh si kafir ini, ya. Dalam rangka gelembui kepada kaum muslim. Ini loh, saya berpihak, saya empati, saya simpati dengan Anda. Buktinya Anda kami dirikan apa? Masjid. Nah, rencana jahatnya itu dibungkus dengan suatu kebaikan. Full masjid yang hebat itu dibikinkan sendiri, ya, dibikinkan sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang seperti itu pernah terjadi juga di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan pendirian Masjid Diror. Pendirian Masjid apa? Diror. Yang diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 107, ya, sampai 110. Nabi sebagai manusia biasa itu ketika orang munafik, orang musyrik, orang kafir Quraisy itu bersekutu bikin masjid itu Nabi sampai mau terperdaya. Karena Nabi itu dijaga oleh Allah tidak sampai terperdaya. Kenapa? Saat itu Nabi ketika di lobi bahwa masjid itu untuk kebaikan kita semua, untuk orang-orang yang tidak mungkin jalan ke Masjid Madinah, tidak ketika dalam keadaan hujan dan yang lain. Begitu alasannya. Nah, maka karena alasan itu Nabi ketika diminta ora ketung pisan, Rasul itu disuruh diminta untuk sholat di situ sebagai legalisasi. Maka suatu hari Rasul kemudian pulang dari perjalanan, belok mau menuju ke situ. Menuju kemana? Masjid Diror itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat menuju ke Masjid Diror itu, disitulah Allah menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 107 sampai 110. Walladzina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman kharaballahu wa rasuluh wa la yakhlifunna in aradna illal husna. Penting ini, Pak. Jadi mereka yang telah mendirikan masjid Diror yang digunakan untuk mendatangkan malapetaka, masjid dan Diroron. Yang kedua, masjidnya dipakai untuk mendatangkan kekufuran, penolakan terhadap kebenaran dan syariat ini. Wa tafriqam bainal muslimin, dan masjidnya itu dipakai untuk memecah belah antar orang muslim. Gitu. Maka Daan Mogot itu namanya itu dipilih nama seorang tokoh yang dimungkinkan dari barisan itu, organisasi itu
orangnya itu banyak untuk bisa mendukungnya. Sementara tokoh yang lain, tokoh Islam juga itu kemudian dicoba untuk ditekan, tidak diberi ruang sama sekali. Ya. Ini namanya memecah belah terhadap apa? Umat ini. Wa tafriqum bainal muslimin wa irsadan liman haraballahu war rasul, dan dipakai untuk memata-matai, dipakai untuk ngerjain orang-orang yang memerangi kepada tempat duduknya orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Anehnya Bapak Ibu semua, ayat ini membongkar terhadap kejahatan itu. Gimana? 4 kejahatan itu yang Rasul baru tahu saat diturunkan ayat itu, ternyata wala yahlifunna. 4 kejahatan itu, saya ulang, 4 kejahatan itu apa? Masjid yang dipakai untuk mendatangkan bencana, masjid yang dipakai untuk apa ini? Mendatangkan penolakan terhadap kebenaran, masjid yang dipakai untuk memecah belah umat, masjid yang dipakai untuk memata-matai umat Islam. 4 ini itu buruk semua, jahat semua. Rasul itu baru tahu saat ayat itu diturunkan. Dan anehnya oleh orang kafir ini tidak diangkat, rencana jahatnya ini tidak diangkat, tapi disembunyikan. Allah membongkarnya dengan mengatakan wala yahlifunna in aradna illal husna. Mereka bersumpah bahwa pendirian masjid ini tidak lebih karena kami pengen berbuat baik. In aradna illal husna, tidak lebih kami pengen berbuat baik. Dengan kata-kata itulah Nabi akan terperdaya. Tapi sejak diturunin ayat itu, di tengah jalan menuju ke Masjid Dirar itu, Nabi langsung balik klepat mulih neh wangsul nyanggrione, dan ternyata baru tahu ternyata masjid itu jahat sekali, jahat sekali. Niatan buruknya ada di tempat itu. Akhirnya Rasul memerintahkan untuk dibakar masjid tersebut karena setelah turun apa ini? Ayat ini ya, setelah turun ayat ini. Tentu bagi kita ketika ada upaya memperdaya musuh-musuh lewat jalan kebaikan seperti itu, tidak lagi ada yang mengingatkan kecuali kita belajar dari ayat ini. Jadi ayat ini yang kita bisa pelajari, mereka ketika kita ini rukun kepada orang musyrik dalam rangka membeli akidah kita, mereka berbuat suatu kebaikan apapun bentuknya. Dan sejatinya ada hidden mission, ada misi terselubung yang mereka sembunyikan, dan itu diabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 107 itu sampai 110. Maka berwaspadalah terhadap hidden mission yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Jangan segera menetapkan itu sebagai sebuah kebaikan kalau ternyata mereka punya misi-misi apa ini? Buruk. Dan ini yang menjadi peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat inilah yang mengingatkan kepada kita. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, tanda hilangnya izzah pada diri seorang muslim. Mari dilihat surat Al-Fatah ayat ke-12. Tanda hilangnya izzah pada diri seorang muslim ketika seseorang itu berprasangka buruk kepada Allah, ya, berprasangka buruk kepada Allah. Wadonantum donnasau, mereka ini berprasangka buruk terhadap Allah ini. Apa sangkaan buruk ini? Sangkaan buruk ini
adalah berprasangka buruk kepada Allah biasanya terjadi saat kita berada dalam keterpurukan, seolah bahwa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, seolah bahwa Allah itu tidak bisa melakukan kekuasaannya yang tertinggi. Dan kemudian problem yang kita miliki ini seolah tidak bisa diselesaikan. Nah, sikap seperti ini sejatinya orang ini adalah berprasangka buruk kepada Allah, yang menyebabkan izahnya itu apa nih? Hilang. Akhirnya kita seringkali menghamba atau mencari dukungan, pembelaan kepada pihak lain, lalu meninggalkan Allah, meninggalkan agama ini. Ini dianggap sebagai apa nih? Sangkaan apa nih? Buruk. Dan sangkaan buruk itu adalah disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat ke-12 ya, sampai ke-13 ya. Saya bacakan, bal donantum allayan qalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abada. Orang kafir dan orang munafik itu memberikan sangkaan bahwa Rasul itu kagak bisa kembali lagi balik ke Madinah. Itu pendapat pertama, karena yang dihadapi itu ya, adalah kekuatan yang besar. Mesti ini Rasul bersama sahabatnya wes ludes habis entek wes ora iso bergerak lagi. Ternyata di dalam perang Ahzab itu, biarpun jumlah kaum muslimin itu 3.000, jumlah lawannya itu 10.000 dan keroyok, mereka mainnya keroyokan, ternyata Allah datangkan kemenangan kepada orang mukmin dan bisa kembali menguasai Madinah dengan cara yang baik. Tapi sangkaan mereka kalau sudah terjadi perang yang ini sudah tidak memungkinkan mereka akan apa nih? Ada lagi, mereka pasti binasa. Dikiranya kekuatan orang kafir itu lebih besar daripada kekuatan Allah. Lah ini adalah sangkaan apa? Buruk yang menimpa kepada mereka. Lalu sangkaan buruk yang dikaitkan dengan surat Al-Fatah ini apa? Yaitu disangkanya orang kafir Quraisy itu menyangka Nabi itu sudah tidak bisa kembali lagi kemana? Mekah setelah diusir. Setelah berhijrahnya Nabi diusir keluar dari Mekah, itu mereka punya pandangan ini sudah tidak ada lagi biang keroknya, tidak ada lagi tukang mengganggunya, karena Muhammad sudah terusir, sudah keluar dari rumah ini, dari Mekah ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Pada tahun ke-8 ternyata Rasulullah bisa kembali kemana? Ke Mekah. Bahkan menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah. Luar biasa toh? Nah, ini adalah jawaban telak bagi mereka yang suka berprasangka buruk, ya, berprasangka buruk. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita marilah senantiasa berhusnudzon kepada Allah. Ya, berhusnudzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah berkuasa di alam jagat raya ini, bahwa Allah mampu untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh Allah untuk mengenyahkan musuh-musuh agama ini. Jadi kita sebaiknya selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berprasangka buruk itu tanda dari izzah kita ini mulai hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
kajian yang kita lakukan ini, dari 5 yang kita tetapkan baru 2 yang kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.